Halo pemirsa, saya Anggi Hasibuan. Saya punya kabar bagus dari dunia teknologi dan juga astronomi karena sekarang kita sebagai manusia memiliki kesempatan untuk bisa melihat titik terjauh alam semesta sekaligus juga mempelajarinya. Kita sekarang punya teleskop observatorium baru yang baru-baru ini diluncurkan ke angkasa. Saya perkenalkan pemirsa, teleskop ini diberi nama dengan James Webb. Teleskop ini adalah penerus dari teleskop sebelumnya Hubble yang sudah beroperasi untuk mempelajari angkasa selama lebih dari 3 dekade. Saat ini James Webb diklaim sebagai teleskop observatorium paling kuat yang pernah dibangun oleh manusia. Kita akan melihat datanya di sebelah kanan saya ini. Nah, ini ada contohnya ya pemirsa ya. Jadi yang muter-muter ini adalah James Webb-nya. Pengembangan teleskop James Webb ini sudah dimulai sejak 2007 hingga akhirnya meluncur orbit pada 25 Desember tahun lalu dengan total biaya 144 miliar rupiah. James Webb ini didesain untuk melihat alam semesta dengan menggunakan cahaya infrared. Jadi untuk menangkap sinyal infrared yang paling redup, teleskop James Webb ini harus tetap dingin agar infrared bisa beroperasi secara sempurna. Teleskop ini pemirsa jika sesuai dengan rencana akan beroperasi pada suhu sekitar minus 225 derajat Celcius. Dan teleskop ini juga memiliki pelindung matahari 5 lapis yang akan selebar lapangan tenis jika dibuka semuanya secara penuh. Dan masing-masing lapisan tugasnya ini mendinginkan lapisan yang berada di bawahnya dan panas akan keluar dari celah antara layer. Kemudian ruang hampa di antara layer ini juga bersifat induktor yang baik. Dan ini juga menjadi teleskop dengan cermin berukuran sangat besar dengan struktur cekung lebarnya 6,5 meter. Kemudian juga bisa terdiri dari 18 cermin heksagonal berukuran lebih kecil. Cermin ini juga dibuat material beryllium namanya yang dilapisi emas. Ini juga untuk memantulkan cahaya infrared. Baik pemirsa, apa sebenarnya kalau misalnya sudah dibangun ini mahal-mahal, apa sih tugas atau juga misinya? Jadi misi teleskop ini adalah untuk mempelajari asal-usul dari alam semesta. James Webb akan digunakan untuk melanjutkan penelitian tentang semesta dengan lebih detail, kemudian juga lebih kompleks dan lokasi orbitnya juga lebih ekstrim daripada teleskop Hubble. Teleskop ini setelah diluncurkan nanti akan bergerak lebih jauh lagi menuju posnya yang disebut dengan titik Lagrange Matahari Bumi 2 yang berada 1,5 juta kilometer dari bumi. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat di sini, nanti si teleskop ini akan terus berada di posisi yang tetap di sekitar bumi pemirsa. Apa sebenarnya titik Lagrange? Ini adalah titik-titik stabil secara gravitasi di mana wahana antariksa bisa parkir dan tetap berada di posisinya tanpa harus menghabiskan banyak bahan bakar. Jadi kalau misalnya Anda bisa melihat ilustrasinya di sebelah kanan saya ini, si James Webb ini akan terus berada di titik 1,5 juta kilometer dari bumi. Tujuannya ini bisa berada dalam posisi yang tetap tenang. Nah pemirsa, titik ini, lokasinya, ini bisa dianggap sebagai titik yang baik untuk bisa memantau alam semesta dengan infrared tadi yang membutuhkan lingkungan yang dingin. Begitu. Nah satu hal lagi, apa yang istimewa dari orbit ini adalah karena nanti memungkinkan teleskop tetap sejajar dengan bumi saat bergerak mengelilingi matahari. Ini memungkinkan pelindung matahari melindungi teleskop dari cahaya matahari, kemudian juga dari panas bumi. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, karena teleskop James Webb ini berbasis infrared, pemirsa, maka teleskop ini memiliki kemampuan untuk melihat benda-benda langit yang tidak tertangkap cahaya. Infrared ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dan bisa menembus objek di angkasa yang terhalangi oleh gas atau juga debu. Jadi sebenarnya James Webb ini kalau boleh dibilang bukan pengganti teleskop Hubble, melainkan tugasnya berbeda dari Hubble sehingga mampu mengamati objek di langit dengan lebih jelas. Keunggulan satu lagi dari James Webb ini, pemirsa, adalah bukaan lensa yang digunakan. Jadi semakin besar aperture, semakin banyak juga cahaya yang mampu ditangkap teleskop dalam sekali operasional, sehingga bisa melihat objek yang lebih redup. Jadi teleskop Hubble punya 2,4 meter aperture dan mampu menangkap objek redup 60.000 kali dari kemampuan mata manusia. Nah, teleskop baru ini memiliki aperture hampir 3 kali lipat lebih lebar dari teleskop Hubble dan mampu melihat 9 kali objek redup yang mampu dilihat oleh teleskop Hubble. Sehingga kita bisa melihat angkasa lebih jauh lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi pemirsa, dengan adanya teleskop James Webb ini, kedepannya pemahaman kita terhadap alam semesta akan semakin mampu mengungkap asal-usul proses pembentukan dari alam semesta. Sampai berjumpa di Metropedia pekan depan. Saya Anggi Hasibuan.